Shalom, salam unggul. Kembali lagi bersama saya, Sony Laijumalana, mentor fisika Sekolah Kristen Generasi Unggul. Hari ini kita akan belajar suatu konsep yang kedengarannya baru, tetapi sebenarnya sudah pernah kalian menghitungnya sebenarnya di materi di SMP tentang pesawat sederhana. Bersama saya kita akan membahas momen gaya atau yang disebut torsi. Pernahkah kalian menemukan peralatan di bawah ini dalam kehidupan sehari-hari? Pasti pada saat TK kalian pernah bermain jungkit, bukan? Kemudian pasti di rumah atau minimal pernah bertemu dengan keran air. Juga mungkin ada yang hobi otomotif, pasti kenal dengan benda yang satu di bawah ini, yaitu kunci. Atau mungkin juga kalian pernah bertemu dengan orang-orang yang berjualan sayur menggunakan alat pikul seperti gambar di bawah ini. Itu semuanya menggunakan konsep fisika sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran kali ini ada dua, yaitu menentukan resultan momen gaya pada suatu benda, dan yang kedua menentukan resultan momen inersia benda titik. Mari kita mulai. Kita akan membahas hubungan antara gaya dan momen gaya. Tentunya besaran gaya ini kalian sudah pernah pelajari di kelas 10 dan juga di SMP. Benda yang bergerak lurus itu disebabkan oleh gaya. Jadi benda yang bergerak lurus atau secara linear itu penyebabnya adalah karena ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, bagaimana dengan benda yang bergerak melingkar? Contoh dalam kehidupan sehari-hari benda yang bergerak melingkar atau rotasi adalah ketika kalian membuka pintu. Nah, ketika kita membuka pintu, yang bekerja di situ adalah momen gaya atau torsi. Nah, apa itu momen gaya atau torsi? Mari kita lihat selanjutnya. Momen gaya atau torsi itu didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan lengan gaya. Nah, dalam fisika dikenal ada dua istilah perkalian. Ada perkalian cross dan perkalian dot. Nah, untuk gaya dan dengan lengan gaya, perkalian yang kita gunakan adalah perkalian cross. Artinya, antara gaya dan lengan gaya yang kita gunakan harus tegak lurus. Nah, misalkan coba kalian perhatikan batang yang kuning ini, yang panjangnya L. Pada batang ini bekerja sebuah gaya sebesar F. Tetapi gaya F ini belum tegak lurus dengan batang L. Oleh karena itu, F-nya harus kita proyeksikan berdasarkan kaidah-kaidah dalam vektor, yaitu ke arah horizontal dan ke arah vertikal. Nah, ke arah horizontal akan menghasilkan F cos theta, sedangkan ke arah vertikal akan menghasilkan F sin theta. Nah, dari sini kita akan melihat gaya yang tegak lurus dengan batang L ini, yaitu F sin theta. Sehingga nanti persamaan selanjutnya adalah momen gaya tau sama dengan F kali L. Tetapi kalau misalnya membentuk sudut tertentu ada tetanya, maka tau sama dengan FL sin theta. Kenapa harus pakai yang F sin theta? Karena F sin theta inilah yang tegak lurus dengan batang L ini. Untuk konteks dalam gambar yang Pak tampilkan di slide ini. Arah momen gaya diberi tanda positif jika kecenderungannya memutar benda searah dengan jarum jam, atau diberikan tanda negatif jika kecenderungan momen gaya tersebut berlawanan arah dengan arah jarum jam. Nah, misalnya di sini Pak sudah kasih gambarnya. Ini porosnya di bagian kiri ya, porosnya di kiri, kemudian F-nya arahnya ke bawah. Nah, ketika F ujung ini kita tarik ke bawah, maka batang L ini akan berputar begini, searah dengan jarum jam. Putarannya searah dengan jarum jam. Berbeda dengan ini, porosnya di bagian kanan, gayanya di bagian kiri. Ketika kita memberikan gaya sebesar F ke bawah, maka batang L ini akan berputar berlawanan arah dengan arah jarum jam. Sehingga momen gaya yang bagian kiri itu bernilai positif, sedangkan momen gaya yang bagian kanan itu bernilai negatif. Itulah kesepakatan tanda untuk mempermudah kita menghitung arah momen gaya. Kenapa? Karena momen gaya ini merupakan besaran vektor. Nah, ini contoh di awal tadi yang Pak berikan di slide pertama, permainan jungkat-jungkit. Kalau kita melihat antara berat benda, antara berat orang atau anak yang perempuan dan berat anak yang laki-laki ini berbeda.
250 Newton dan 500 Newton. Dalam konteks gaya, kalau misalnya benda yang lebih berat pasti akan terturun nanti ini, tidak mungkin seimbang. Tetapi dalam konsep momen gaya bisa saja dibuat seimbang. Dengan cara apa? Kita lihat lengan gayanya. Contohnya, titik merah ini merupakan titik tumpunya atau porosnya. Nah, anak perempuan dari poros itu berjarak 3 meter, sedangkan anak laki-laki dari poros berjarak 1,5 meter. Nah, bagaimana arah momen gayanya? Ini kan berat dari perempuan ini akan arahnya ke bawah, sehingga arah putarannya akan begini, berlawan arah dengan jarum jam. Sedangkan arah gaya berat dari laki-laki arahnya ke bawah, porosnya di tengah, sehingga arah putarannya akan searah dengan jarum jam. Jadi kelihatan ya, walaupun memiliki arah gaya yang sama, tetapi memiliki momen gaya yang arahnya berbeda. Nah, mari kita lanjutkan perhitungannya. Untuk anak perempuan, itu momen gayanya sebesar F1 kali L1. F-nya 250, L itu jarak dari poros 3 meter, sehingga 250 kali 3 meter sama dengan 750 Newton meter. Nah, kemudian kita lihat anak laki-laki. Momen gaya 2-nya itu F2 kali L2, di mana berat laki-laki itu 500 Newton, jaraknya ke poros itu 1,5 meter, sehingga 500 Newton dikali 1,5 meter sama dengan 750 Newton. Jadi kelihatan ya, walaupun memiliki berat yang berbeda, tetapi memiliki momen gaya yang sama. Sehingga kalau kita resultankan, nanti resultan momen gaya sama dengan momen gaya 1 ditambah momen gaya 2, sama dengan min 750 tambah 750. Kenapa ini negatif 750? Karena arahnya tadi berlawanan arah dengan arah jarum jam. Ini searah dengan arah jarum jam. Sehingga ketika kita jumlahkan hasilnya 0. Artinya apa? Jungkat-jungkit ini berada dalam keadaan seimbang walaupun dengan berat yang berbeda. Yang berikut Pak berikan satu contoh. Ini adalah balok AD, di mana pada balok AD ini ada 4 gaya yang bekerja. Ada F1, F2, F3 dan F4. Nah, misalkan kita pakai poros di A, titik A ini digunakan sebagai poros, maka kita akan menghitung masing-masing momen gaya yang bekerja pada balok AD tersebut. Yang pertama kita akan hitung momen gaya yang disebabkan oleh F1. Nah, momen gaya yang disebabkan oleh F1 ini ternyata 0. Kenapa? Karena momen gaya F1 ini terletak pas di poros. Sehingga kalau kita hitung L-nya, jarak F1 ke poros jaraknya 0. Sehingga F1 kali 0 nilainya 0. Atau dengan kata lain, setiap gaya yang bekerja tepat di poros itu akan menghasilkan momen gaya yang nilainya 0. Yang berikut kita lihat momen gaya 2. Momen gaya 2 berarti F2 kali L2. Kenapa tidak perlu pakai sin theta? Karena sudah saling tegak lurus. Antara batang dengan gaya ini sudah tegak lurus. Nah, momen gaya 2 sama dengan F2 kali L2. F2-nya adalah 4 Newton. L2 itu merupakan jarak dari F2 ke poros. Nah, kita lihat di sini F2-nya di sini, jaraknya ke poros sebesar 2 meter. Sehingga 4 Newton dikali 2 meter menghasilkan 8 Newton meter. Karena porosnya di A di bagian kiri dan gayanya ke bawah, maka nanti kecenderungan batang ini oleh karena gaya F2, arah berputarnya akan searah jarum jam. Yang berikut kita lihat momen gaya yang ketiga, F3, yang dihasilkan oleh gaya F3. Nah, gaya F3 juga sudah tegak lurus dengan batang AD, jadi tidak perlu menggunakan rumus FL sin theta. Kita langsung F3 kali L3, di mana F3-nya 5 Newton dan L3 adalah jarak dari F3 ke poros. Nah, jarak dari A ke C ini jaraknya 3 meter. Dari mana? Dari ini, 2 meter tambah 1 meter. Sehingga jarak dari F3 ke A itu 3 meter. 5 Newton dikali 3 meter sama dengan 15 Newton meter. Berlawanan arah jarum jam. Kenapa? Coba perhatikan. Porosnya di A, gayanya di C, arahnya ke atas. Sehingga kalau misalnya ditarik ke atas, maka kecenderungan batang AD ini akan berlawanan arah dengan arah jarum jam. Sehingga nanti momen gaya 3 ini akan bernilai negatif. Yang berikut kita perhatikan gaya 4. Gaya 4 ini akan menghasilkan momen gaya tau 4. Nah, gaya 4 pun sudah saling tegak lurus dengan batang AD, sehingga nanti langsung F4 kali L4. F4-nya 10 Newton, L4 itu jarak dari F4 ke poros.
Nah, ini semua ini 2 tambah 1 tambah 3. Hasilnya adalah 6 meter. Sehingga 10 kali 6 sama dengan 60 Newton meter. Arahnya searah jarum jam. Kenapa? Perhatikan, porosnya di A, gayanya di D, arahnya ke bawah. Sehingga kalau kita tarik ke bawah, maka ini akan searah dengan arah putaran jarum jam. Sehingga kalau misalnya kita resultankan, maka resultan momen gaya di poros A itu sama dengan momen gaya 1 ditambah momen gaya 2 tambah momen gaya 3 ditambah momen gaya 4. Hasilnya 0 tambah 8 tambah negatif 15 atau min 15. Kenapa? Karena tadi arahnya berlawanan arah dengan arah jarum jam. Ditambah 60, hasilnya 53 Newton meter. Dan hasilnya positif, maka searah jarum jam. Kalau seandainya hasilnya bernilai negatif, maka arah resultannya itu berlawanan arah dengan arah jarum jam. Kalau negatif ya. Kalau positif, maka searah dengan arah jarum jam. Contoh soal yang berikut, Pak menampilkan seperti di slide ini, di gambar ini, ada gaya yang miring. Nah, di sini ditetapkan titik B sebagai poros. Mana titik B? Ini dia titik B-nya. Ditetapkan sebagai poros. Nah, sekarang kita perhatikan. Karena gaya F1 ini masih miring, maka kita harus mencari gaya yang tegak lurus dengan bidangnya. Oleh karena itu, F1 kita harus uraikan atau proyeksikan dengan cara vektor. Ada yang diproyeksikan secara mendatar, ada yang kita proyeksikan secara vertikal atau tegak. Nah, dari antara dua gaya ini mana yang tegak lurus dengan batang? Bukan yang mendatar, tetapi yang vertikal. Sehingga nanti gaya inilah yang kita pakai, yang nilainya F sin theta. Sehingga nanti untuk yang mendatar nilainya F cos theta. Sehingga momen gaya 1 sama dengan F1 dikali L1 sin theta. Kenapa? Kita bukan pakai yang 12, kita pakai yang F1 sin theta. Makanya ada faktor sinnya di sini. Sehingga nanti F1-nya 12 Newton kali L1 jarak dari F1 ke poros. Ini jaraknya nih, dari A ke B. Jaraknya berapa nih? Jaraknya 20 cm. Kita konversi ke dalam satuan meter, jadi 0,2 meter. Dikali dengan sin 37, sudut apitnya ini, 37 derajat. Maka nanti hasilnya adalah 12 kali 0,2 kali sin 37. Sama dengan 2,4 dikali 0,6 sama dengan 1,44 Newton meter searah jarum jam. Perhatikan porosnya di B, gayanya di A, arahnya ke atas. Jadi kalau misalnya ditarik ke atas, maka ini arah putarannya akan begini. Iya, searah jarum jam. Yang berikut kita lihat momen gaya yang disebabkan oleh gaya yang kedua. Gaya yang kedua besarnya 4 Newton. Dan sudah tegak lurus dengan batang AC. Oleh karena itu tidak perlu ada faktor sin dalam persamaannya. Sehingga langsung F2 kali L2. F2 itu besarnya 4 Newton, L2 jarak dari F2 ke titik B. Ini kita lihat F2 ke titik B nilainya 20 cm, kita konversi ke meter jadi 0,2. Sehingga 4 Newton kali 0,2 meter sama dengan 0,8 Newton meter. Arahnya berlawanan arah jarum jam. Kenapa? Perhatikan baik-baik anak panah dari F4, arahnya ke atas ini. Dia dorong ke atas sehingga nanti arah putarannya begini. Mengelilingi poros. Berlawanan arah dengan jarum jam. Yang berikut, itu adalah momen gaya yang ketiga, yaitu 8 Newton. Karena F3 sudah tegak lurus dengan batang AC, berarti tinggal langsung F3 dikali L3. F3-nya 8 Newton, dan L3-nya 0,6 Newton. 0,6 meter. L3 itu jarak dari F3 ke poros B. Jarak dari F3 dari sini ke poros B terdiri dari 40 dan 20 atau 60 cm diubah ke meter jadi 0,6. 8 kali 0,6 meter sama dengan 4,8 Newton meter. Arahnya kemana? Kita lihat, perhatikan baik-baik arah F3. Ini arahnya didorong ke bawah. Ada anak panah di sini, dorongannya ke bawah. Sehingga arah putarannya akan searah dengan arah jarum jam. Nah, dari ketiga gaya ini, kita akan bisa menentukan resultan momen gayanya. Resultan momen gaya dengan poros B sama dengan momen gaya 1, ditambah momen gaya 2, ditambah momen gaya 3, sama dengan 1,44 kurang 0,8 karena arahnya berlawanan tadi, ditambah 4,8. Hasilnya 5,44 Newton meter. Karena hasilnya bernilai positif, maka dia searah dengan jarum jam. Jadi, resultan momen gaya dengan poros B dari ketiga gaya ini sebesar 5,44 Newton meter dan arahnya searah dengan putaran jarum jam.
Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.